Pak Khuri, Pak Halo, Pak. apa? Dengar, Pak. Jelas ya? Oke, boleh, Aman, Pak. Oke. Oke. Sudah di ya, RPS saya sudah diunduh ya. Yang sudah Sampun, diunduh Pak. ya dipelajari dulu, yang belum enggak apa-apa nanti diunduh. Ini sudah hadir 24 ya, nanti kita jam 1 bisa dimulai ya Pak Khuri ya, nanti yang belakangan sambil nyusul. Itu sudah saya setting, cuma nanti kita kita ngobrol dulu ya. Itu nanti puasa ada jadwal enggak kita? Setelahnya tanggal berapa lagi? 2G itu tanggal 9 Mei ya. 9 Mei. Tapi pagi hari ya. Iya, pagi. Ya, kita nanti ya mikrofonnya masih berjabatnya dimatikan dulu. Ya, mikrofonnya di posisi off ya. Pak Esraluddin sama Pak Purnomo itu masih headset, jadi nanti dirubah dulu. Jangan di headset, diklik yang gambar jempol itu supaya nanti bisa untuk tanya jawab. Ya, nanti untuk yang kalau puasa pagi hari saya kira tidak ada masalah ya. Tanggal 9 itu ya, tanggal 9 tidak ada masalah. Selebihnya Mei saya tidak ada, terus geser ke terakhir di tanggal 18 Juli ya. Nanti prinsipnya bisa 18 Juli, bisa apa, nanti kita bisa, kalau bisa mudah-mudahan luring ya, pertemuan akhir kita ke sana. Baik Bapak Ibu, ini sudah jam 1, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat bertemu kembali ya, meskipun masih daring ya. Jadi ini yang masih perjalanan Pak Masrukan nih, ya, Pak Masrukan, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua ya, sehat-sehat selalu. Iya, Pak. Ya, Pak Huryanto ini masih tetap ya, jumlahnya berapa Pak? 35 Pak? 35. Daftar saya 35, sudah hadir 23 ya. Ini daftar saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, betul 23, jadi kita bisa mulai. Nanti yang tidak hadir saya minta konfirmasinya Pak. Karena apa? Kemudian nanti yang hadir yang tidak hadir mohon bisa segera bergabung di Sepada, materinya diunduh, ada sejumlah penugasan dan kuliah nanti saya pengennya supaya tidak monoton dari saya. Nanti Pak Huryanto setelah membagi mata kuliah tugas itu ya, di nomor 2, nomor 2 itu kan tugas. Jadi ada sengaja di topik 2 tugas makalah itu nanti kita bagi itu saya beri tugas kira-kira 6 kalau tidak salah ya. Benar Pak Huri ya, 6 ya. Ya. Bentar, cek dulu. Itu tugasnya ada 6 topik kalau tidak salah. 6 atau 7 topik ya itu ya. Ada 6 topik ya. Ya baik. 6 topik itu nanti begini Bapak Ibu. Sebelum saya bicara RPS-nya, sebelum saya bicara konsep, nanti 6 itu, 36 itu berarti 35 berarti dibagi 6 ya Pak. 6 maka nanti monggo acak, silakan Pak Ketua kelas. Lah nanti yang tidak presentasi misalnya tanggal berapa, tanggal 9 nanti ya. Tanggal 9 itu yang presentasi 3. Nanti selebihnya saya pakai saya bagian 1 JP saja untuk penguatan. Kemudian kelompok di luar yang presentasi membuat resume. Nah nanti yang menetapkan silakan ketua kelas, misalnya yang kelompok 1, 2, 3 yang presentasi tanggal 9, pembahasnya kelompok 4, 5, 6. Nanti kelompok 4, 5, 6 pembahasnya adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah kemudian yang tidak presentasi wajib membuat resume-nya 2-3 halaman. Tujuannya apa? Nanti resume itu Bapak Ibu bisa bertanya sesuai temanya gitu.
Jadi misalnya ya, Pak Huryanto ini kelompok 1, sementara Bu Mahfudah ya, Bu Mahfudah itu kelompok 2. Berarti Ibu Pak Huryanto membuat resume kelompok 2 dan 3 serta materi presentasi makalahnya. Itu nanti dikirim di tugas di Sepada ya. Nah, kemudian Bu Mahfudah nanti kalau misalnya kelompok 2 berarti membuat resume kelompok 1 dan kelompok 3 gitu terusnya. Jadi lalu yang tidak presentasi kelompok 4, 5, 6 yang membuat resume 1, 2, 3 gitu. Terusnya nggih, jadi ibaratnya apa? Semua basa Jawa ini komanan gitu ya, kena kabeh gitu ya. Itu kemudian semuanya nanti lewat ke apa? Kecuali hari ini nanti kita tidak sampai malam ya, malam minggu saya pengen juga Bapak Ibu bisa malam minggu deh gitu ya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol, sharing. Ya kalau selesai belum sedikit ya. Itu untuk kelompok nanti silakan yang sudah ngunduh ya dipelajari dulu, kan masih jaraknya masih jauh ya. Saya nanti terima mateng ya dari Pak Gurianto ya daftar kelompok, nanti di-share di grup ya. Ora usah milih-milih gitu, 6 orang ya kerja bareng dan presentasi dicatat di situ presentasinya nanti 10 sampai 15 menit. Tapi untuk sementara presentasinya kira-kira 10 menit saja deh. Ya, 10 sampai 15 menit. Kenapa 10 sampai 15 menit? Besok saudara seminar proposal tesis, kemudian ujian tesis itu cuma maksimum presentasi 15 menit. Menyampaikan gagasan itu 15 menit. Ya, saya itu kalau jadi narasumber nasional di mana saja kalau presentasi ya paling 25 menit itu. Kalau seminar ya, seminar luring itu 25 menit. Nah, dituntut Bapak Ibu nanti bagaimana menyajikan materi itu. Dan materi sesuai tema, judulnya boleh beda. Tema 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tentang mewujudkan keunggulan kompetitif sekolah melalui pengembangan SIMDIK, pengembangan SIM. Ya, kalau misalnya contoh ya Pak Gurianto kelompok 1, 6 orang, di tempatnya Pak Gurianto tidak ada SIMDIK, ya nanti dari 6 itu yang ada SIM-nya siapa, yang sudah ada sistem informasinya siapa. Ya, itu dibahas di situ. Jadi berangkat dari tema di situ, bukan ngarang gitu ya. Kemudian sebelum saya masuk ke konsep itu saya sedikit informasikan ke Bapak Ibu ya. Jadi mata kuliah SIM itu nanti tidak bermaksud membuat Bapak Ibu itu ahli IT, bukan ya. Ya, bukan ahli IT. Tetapi punya konsep bagaimana mengembangkan. Jadi Bapak Ibu itu kan kompetensinya kan kompetensi manajer, pimpinan, kemudian kompetensi penelitian, riset dan sebagainya. Nah, kita punya konsep gitu. Konsep tentang bagaimana penggunaan IT. Jadi tidak diminta untuk jadi programmer, bukan. Jadi sistem informasi itu kita akan belajar bagaimana apa ya menggunakan atau mengelola organisasi sekolah dengan menggunakan suatu sistem berbasis komputer gitu, basis digital istilahnya begitu ya. Nah nanti yang sudah sejauh mana pengembangannya, kalau yang belum ya nanti kita akan bicara bareng-bareng begitu. Jadi sekali lagi mata kuliah SIM ini tidak meminta Bapak Ibu untuk ahli komputer. Seperti yang kemarin statistik, Bapak Ibu tidak diminta untuk mengenali statistik, tetapi tahu bagaimana cara membaca sebuah statistik. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan berbicara dari 12 topik itu, 12 pertemuan, kita akan terbagi menjadi hanya 9 tema. Yaitu tema pertama tentang konsep dasar sistem informasi manajemen, itu tema 1. Kemudian topik kedua itu ada sistem informasi manajemen pendidikan. Kemudian tema ketiga itu tentang atau topik ketiga itu tentang data dan manajemen basis data.
ya. Di sini hampir saya jadi asesor hampir 15 tahun. Data dan sistem basis data itu sangat lemah sekali. Contoh kecil ya, contoh kecil. Bagaimana sistem data dan basis data untuk sistem kenaikan pangkat Bapak Ibu? Itu sangat sangat lama sekali. Opo kan itu. Sekolahan hampir 95% tidak punya suatu sistem informasi Bapak Ibu untuk naik pangkat kurangnya apa? Misalnya kum A, kum B, apa kum C, kurangnya piro nggak ngerti semua. PKB ini kurang piro, jurnalnya kurang piro, seminar kurang piro, pengembangan diri kurang piro, nggak tahu. Ya, ini satu kelemahan dasar. Yang kedua, Bapak Ibu sudah ada data, tetapi tidak diolah. Contoh, PPDB sudah ngisi formulir. Lah PPDB formulir itu untuk apa? Kan dipakai untuk mengkaji, memperoleh informasi. Oh begini toh, sistem informasi yang didapat secara manual, kemudian nanti diambil satu keputusan. Gitu. Oke, itu beberapa catatan. Kemudian topik keempat, ya, topik keempat kalau bagi yang sudah mengunduh, itu nanti kita akan bicara soal